Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa orang telah bertanya kepada saya, Pak Jul, kapan Alkitabnya selesai diterjemahkan? Dan tentu ini sangat membesarkan hati kami dan ini sangat memotivasi kita semua. Dan saya katakan, jika semuanya baik dan Tuhan kehendaki, maka 4 bulan lagi Indonesia akan memiliki terjemahan Alkitab khusus Murtadin, Bapak Ibu. Ketika kita bisa kerjakan secara bersama-sama, dan kita gotong royong untuk menyelesaikan penerjemahan ini. Nah, kenapa kita pilih Alkitab khusus Murtadin, Bapak Ibu? Karena ketika seseorang yang dari akidah yang lama masuk dalam pengenalan akan Kristus, antara kosakata, vocabulary, istilah yang dulunya biasa dipergunakan oleh seorang Murtadin, masuk ke dalam wilayah Alkitab, masuk ke dalam wilayah kekristenan, maka ada gap yang sangat besar antara keduanya. Seperti yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke dalam kekristenan, ada istilah-istilah yang tidak biasa dan asing bagi saya. Nah, harapan kita, Alkitab ini bisa menjadi jembatan sampai seorang murtadin benar-benar kokoh dan bisa beradaptasi dengan istilah-istilah kekristenan. Dan tentu harapannya ini bisa membantu para murtadin untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Karena harapan kita, Alkitab ini bisa membantu dan membuat banyak orang mengalami kasih Kristus dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Murtadin bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Al-Masih dan juga tetap mencintai Al-Masih sampai seumur hidupnya. Dan tentu harapan kita tidak ada kontradiksi dalam hasil terjemahan. Karena memang dalam teksnya tidak kontradiksi, tetapi ketika diterjemahkan muncul kontradiksi. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di dalam video saya yang sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul sudah menunjukkan bahwa hasil terjemahannya seolah-olah kontradiksi, tapi sebenarnya di dalam teksnya tidak. Nah, harapan kita, Alkitab ini bisa mengakomodir hal itu Bapak Ibu, sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam hasil terjemahan. Nah, untuk menerjemahkan tentu tidak mudah Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita membangun sebuah lembaga yang bernama Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Yayasan ini berdiri sejak 16 Juli 2019 yang lalu, sesuai dengan akta notaris dan sudah mendapat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dari Bimas Kristen Kementerian Agama wilayah Sumatera Utara. Dan secara teknisnya, yayasan ini mulai beroperasi sejak Februari 2020. Jadi dengan kata lain, masih sekitar kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu. Yayasan ini beroperasi. Nah, mungkin bertanya, subscribernya sudah banyak loh Pak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Namun hasil yang kita dapat dari YouTube channel masih sangat jauh sekali untuk bisa mendukung dan mensupport pelayanan ini. Untuk saat ini yang kita dapat masih Rp530.670. Artinya dengan dana yang segini Bapak Ibu masih sangat kecil untuk bisa mensupport pelayanan kita melalui yayasan ini. Mungkin saat ini kita belum bisa gunakan, namun seiring dengan pertumbuhan YouTube channel ini nanti dan seizin Tuhan, insya Allah, maka kedepannya YouTube channel ini bisa mensupport yayasan kita Bapak Ibu. Nah, untuk penerjemahan, sebagai gambaran saya berikan alur proses di sini, mulai dari menerjemahkan teks sampai untuk mencetak Alkitab. Menerjemahkan teks, kita terjemahkan dari teks Yunani. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan internal, baik secara morfologis maupun gramatikal, maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dan setelah itu kita edit hasil pemeriksaan tersebut dan kita lakukan konsultasi secara internal. Dan setelah itu kita menggunakan konsultan eksternal supaya bisa berimbang Bapak Ibu. Dan setelah itu kita edit lagi. Baru kita laksanakan pemeriksaan eksternal. Nah, karena Alkitab ini adalah khusus untuk Alkitab Murtadin, yang memeriksa draft itu adalah kelompok para Murtadin. Dan kita edit kembali. Dan setelah siap untuk cetak dan oleh kemurahan Tuhan, maka kita cetak Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab ini kita akan menggunakan istilah atau kata-kata yang biasa digunakan oleh para murtadin di dalam Quran dan hadis. Misalnya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ilyas, Yahya, Isa, dan selanjutnya. Yang biasa digunakan oleh para murtadin akan kita gunakan. Mulai dari nikmat, batil, ruh, maghrib, masih, atau hal-hal yang lain yang sifatnya biasa kita dengar dulu. Istilah-istilah itu kita akan sesuaikan dengan tafsir Quran dan hadis Bapak Ibu.
apa biasa yang digunakan oleh para murtadin, kita akan gunakan. Misalnya sebagai contoh, di dalam video saya sebelumnya, kita sudah pernah singgung tafsir ini Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, kita akan menggunakan istilah-istilah yang ada dalam tafsir. Nah, kalau istilah dan nama yang tidak ada dalam Quran maupun tafsir, dalam hadis, maka istilah dan kata itu kita akan adopsi sesuai dengan teks Yunaninya Bapak Ibu. Rencananya kita akan buat Alkitab khusus murtadin dalam 2 bahasa. Yang pertama, di sebelah kiri menggunakan bahasa Yunani, yang di sebelah kanan adalah terjemahannya Bapak Ibu. Seperti contoh pada draft ini. Matius 1 ayat 1. Nah, inilah silsilah Isa Al-Masih bin Daud bin Ibrahim. Ini adalah istilah dan nama yang biasa digunakan para murtadin. Dan ini ada di dalam Quran. Nah, Ishak, Yakub, itu ada di dalam Quran. Nah, masuk ke ayat 3 Bapak Ibu, perhatikan Yudas muncul, Pares muncul, Zarah muncul, Tamar muncul, Hesrom muncul, Aram muncul. Dan ini nama yang tidak kita temukan di dalam Quran. Oleh sebab itu, kita adopsi langsung dari teks Yunaninya. Apa yang dituliskan di dalam teks Yunani, itu yang kita akan adopsi dan tuliskan. Kita serap untuk kita pakai di dalam terjemahan Alkitab khusus murtadin kita Bapak Ibu. Nah, untuk menerjemahkan kita juga memerlukan tim penerjemah, tim pemeriksa, dan tim konsultan. Tim penerjemah itu menerjemahkan teks Yunani dan juga perlu melihat sumber teks yang lain seperti Pesita, Masoret, dan Septuagint atau LXX. Tim pemeriksa memeriksa hasil terjemahan, mengedit hasil terjemahan. Tim konsultan dibagi 2, konsultan internal dan konsultan eksternal, sehingga hasil terjemahan kita benar-benar sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, sarana yang kita perlukan juga cukup banyak Bapak Ibu. Dan ini yang membutuhkan banyak biaya. IT, kita butuhkan PC dan laptop yang high spec, kita butuhkan internet service provider yang baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di tempat di wilayah saya tinggal, internet belum cukup mendukung untuk live streaming karena kecepatannya masih belum stabil dan belum bisa memenuhi hal itu. Nah, kita perlu pasang itu Bapak Ibu. Kita perlu server, kita butuh software penerjemahan, kita butuh juga software-software pendukung yang lainnya. Dan kita juga membutuhkan office dan mobilitas. Nah, penerjemahan ini akan bisa berlangsung sesuai dengan rencana dan program kita kalau semua yang subscribe di channel ini memberikan kontribusinya 87.000 per bulan selama 4 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau kita kerjakan gotong royong sesuai dengan program ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, mulai dari September sampai Desember, kita sudah buat key timeline goal-nya. Penerjemahan, pemeriksaan editing dan konsultan internal, konsultasi eksternal, pemeriksaan eksternal, sampai kepada cetaknya. Sehingga akhir bulan Desember atau awal bulan Januari 2021, maka Alkitab khusus murtadin sudah bisa didistribusikan Bapak Ibu. Jadi dengan memberikan kontribusi 87.000 per bulan selama 4 bulan Bapak Ibu, kita turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu karena kerinduan kita bersama, pelayanan ini terukur dan punya goal. Kita mau pelayanan kita ini memberi buah dan dampak bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan dengan ini saya mengundang kita semua, mari terlibat di dalam pelayanan yang besar ini. Dengan memberikan kontribusi 87.000 setiap bulannya selama 4 bulan, Bapak Ibu telah turut ambil bagian untuk mendidik banyak orang di dalam pengenalan akan Kristus. Biarlah rencana pelayanan kita melalui yayasan ini diberkati oleh Tuhan dan kita bisa selesaikan dalam waktu 4 bulan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan biarlah yang kita kerjakan, yang kita rencanakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.